Tapi, Suara Wafi nggak ada. Wapi, Mute. di mute, mic, mic. Sorry, sorry. Ulang, ulang, ulang. Ulang, ulang, Oke, ulang, oke, ulang. oke, oke. Gak apa, lanjut aja. Kata dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Zilda. Ini di sini nanti kita akan mengerjakan project dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, yang project yang pertama ini ada soalnya. Yang soal pertama itu sebuah perusahaan kecil meminta saudara untuk membangun jaringan komputer pada kantornya yang terdiri dari 5 divisi dan masing-masing divisi membutuhkan IP address-nya yang ditujukan oleh tabel berikut. Divisinya itu ada 5. Itu ada A, B, C, D, dan E. Kebutuhan masing-masing divisi itu A membutuhkan IP sebanyak 12 OS, B membutuhkan 33, C 23, D 63, dan E 5 OS. Sini kita akan menampilkan project yang pertama itu. Bisa langsung dimulai aja. Kita perlu siapin 5 router. Router yang pertama, router A, router B, router C, router D, dan router E. Di sini kita mulai dengan OS yang paling besar, yaitu router D yang sebanyak 63 OS. Kita di sini juga membutuhkan 5 switch dan masing-masing switch dan router berisi 5 PC dan 5 laptop. Nah, karena tadi ada OS yang paling gede yaitu router di D, jadi kita mulai yang di D dulu, yang iOS-nya sebanyak 63 iOS. Kita klik routernya, terus nanti ada beberapa bagian yang perlu kita delete terlebih dahulu. Nanti dimatiin dulu tombolnya, terus kita buang. Kita tambahkan CFE, saya tambahin, terus dinyalain kembali. Setelah itu masing-masing router kita ulang kembali proses yang sama, dimatiin terus dibuang, kita tambahin CFE nya kembali. Kita buang, diisi, dinyalain. Sama juga, dimatiin, dibuang, di terus ditambahin lagi, dinyalain. Setelah semuanya udah, kita perlu ada penambahan kabel dari router ke switch. Itu kita pakai kabel yang straight.
kita fast internet 1/0 ke switch, terus dari switch kita pakai 0/1, dari switch ke PC kita tambahin 1/1. Yes, fast internet 0. Terus kita tambahin juga kabelnya dari switch ke laptop itu 2/1. Nah, nanti dari router ke router. Oke. Nanti lakuin juga hal yang sama kayak yang sebelumnya. Pakai kabel straight. Terus internet. Ini juga kulkasnya. Yes. Satu persatu. Sempurna. Setelah itu kita dari router ke router itu kita menggunakan kabel cross. Nanti pakai kabel cross lagi ke fast internet 1/0. Setelah ini dibuang, terus CFP-nya lagi kita tambahin lagi, dinyalain lagi. Tambahin ke cross, pakai kabel cross. Dimatiin, terus dibuang, kita ke CFP, kita tambahin lagi. Kedua per setelah semua selesai bisa lanjut dijelaskan oleh Mas Rizik. Oke. Saya akan membicarakan tentang IP-nya sekarang. Nah, ini udah selesai kan? Nah, di sini. Di project 1 ya. Yang pertama IP-nya disuruh oleh perusahaan adalah 200.200.0.0. Nah, di situ ada pembagiannya kan, divisi D itu butuh 63 host. X-nya itu adalah nama kelompok, karena nama kelompoknya saya 3, jadi 63 host. Networknya berarti pakainya 200.200.0.0/nya 25. Dikarenakan kalau kita pakai 26, dia tidak akan mencukupi. Karena 26 hanya untuk 62 host. Sedangkan 25 untuk 128 host. Dia termasuk kelas C karena 200.200.0.0. Dia memiliki kelas klarifikasi di C. Nah, kita setelah itu subnet swasnya apa? Subnet swasnya satunya 25, jadi di sini 1 di ujungnya ini. Jadi 255.255.255
200.128. Kalau dihitung seperti itu, biner. Nah, blok subnetnya apa? Kita hitung yang satunya, yang setelah 255. Ada cuma satu doang. Jadi 2/1. Hasilnya 2 blok subnet. 256 dikurang 128. 256 itu hasil semua subnet mask. Kalau dijumlahkan sampai ujung. Jadi dikurang 128. Hasilnya 128. Ini batasnya. Kelipatan bloknya dari subnet 1 200.200.0.0 menjadi subnet keduanya 200.200.0.128/25 dikarenakan dia membutuhkan 63 host. Cara ngitung hostnya 2/7. M-nya itu adalah 0 yang ada di sini nih. Nah, 0 ini dipangkatin 2/7 128 dikurang 2 126 karena 2 ini udah dikurang IP network sama IP broadcast-nya. Jadi hostnya tidak bisa dipakai di situ. Nah, IP network-nya itu IP awalnya yang 0.0. Subnet mask-nya itu ada 255.255.255.128 yang sudah dijumlahkan di binernya. Nah, host range-nya berarti jumlah host yang bisa ditampung itu dari 200.200.0.1 ini host awal sampai host akhir yaitu 200.0.126 itu host terakhirnya. Nah, broadcast-nya tinggal ditambahin host terakhir ditambah 1 jadi 200.200.0.127 karena 128-nya itu beda server, beda subnet mask lagi. Gateway-nya itu sama kayak host awal di 200.200.0.1. Ini gateway-nya untuk menyambungkan dari IP ke switch. Jadi dari IP ke routernya. Nah, available-nya itu ada 126 host yang sudah saya bicarakan. Cukup untuk 65 host, 63 host plus cadangan kalau ada mau nambah-nambah. Nah, next network-nya itu berarti jaringan selanjutnya itu 200.200.0.128. Nah, itu dibicarakan untuk divisi B. Karena divisi B terbesar setelah yang D. Kalau D itu 63, divisi B itu 33. Membutuhkan 33 host. Networknya ya 200.200.0.128. Cuman bedanya ini di slash. Yang tadi butuhnya slash 25 karena dia 63 melebihi 62, jadinya slash 25. Sedangkan ini 26 dia cuma butuh 33 host. 62 masih bisa ke backup jadinya. Dia pakai slash 26. Di kelas C sama aja. Subnet mask-nya tinggal ditambahin satu lagi aja di sininya. Ini jadi 2 kan. Jadi 255.255.255.192 karena ada penjumlahan tambahan binernya. N 2N-nya apa? 2N angkat 1. 2 blok subnet karena minjem dari 25 yang tadi. Kelipatan bloknya 256 dikurang 192. Subnet mask yang tadi. Jumlahan biner ini dikurang jadi 64. Ini kelipatannya. Jadi subnet mask awal itu 200.200.0.128 ditambah jadinya 200.200.0.192 ditambah 64. Nah, 2M-nya itu sama. Dihitung nolnya. Dia 2/6 jadinya 64. 64 dikurang 2 hasilnya 62 host. Nah, networknya ya sama kayak awal 200.200.0.128/26. Subnet mask-nya yang sudah dijumlahkan tadi
255.255.255.192. Host range yang bisa digunakan di divisi ini adalah 200.200.0.129 sampai 200.200.0.190. Broadcast-nya 200.200.0.191. Tinggal ditambahkan saja. Nah, gateway-nya ya yang awal buat gerbang ini, gerbangnya 200.200.0.129. Available-nya ada 62 host, dia yang terbanyak. Cukup untuk 33 host. Ya bisa dicadangin juga. Next network-nya berarti diambil dari sini, subnet mask 200.200.0.192. Nah, kita bicarakan sekarang divisi C karena dia yang ketiga yang membutuhkan 23 host. Networknya yang tadi yang sudah dibicarakan 200.200.0.192 slash-nya 27. Dikarenakan dia membutuhkan cuma 23 host. Sedangkan kelipatan 27 bisa menampung 30 host. Jadi cukup, nggak perlu 26 terlalu banyak. Di klarifikasinya di kelas C sama kayak yang di atas karena udah disuruhnya kelas C. Subnet mask-nya tinggal ditambahkan satu saja di sininya. Jadi 255.255.255.224 karena ada penambahan satu di sini. 2N-nya minjem dari 26 tadi. Jadi 2 pangkat 1 sama aja. Karena minjem lagi. Nambah 1 doang. Jadi 2 blok subnet. Kelipatan bloknya 256 dikurang 224. Tinggal dikurang sama yang subnet masih yang ini. Dari yang maksimal. Jadi 32 adanya. Jadi tinggal ditambahin. Subnet pertama itu berapa? 200.200.0.192. Tinggal ditambah sama 32 jadinya subnet keduanya 200.200.0.224. Slash-nya sama 27. Nah, jumlahnya ya tinggal dihitung. Nolnya ada berapa di sini? Ada 5. Nah, berarti 2 pangkat 5 jadi 32. Dikurang 2 yang buat alamat broadcast sama alamat git, alamat awal atau gateway kalau nggak salah. Networknya itu sama aja, 200.200.0.192. Sama kayak gini networknya. Udah dijelaskan, cuman biar lebih mantap lagi 255.255.254. Itu subnet mask-nya. Host range yang bisa digunakan di divisi ini adalah 200.200.0.193 sampai dengan 200.200.0.222. Ini yang bisa digunakan. Nah, broadcast-nya itu akhirnya itu 200.200.0.223. Gateway-nya yang digunain buat gerbang itu yang awal. Host rate awal. Biar lebih ribet. Biar nggak ribet. Available-nya itu yang host. Hasil host tadi. 30 host. Nah, next network-nya yang 224. Subnet yang kedua. Oke, kita bicarakan tentang yang divisi A. Nah, ini butuh 12 host. Dia lebih besar daripada divisi E yang hanya butuh 5 host. Divisi A butuh 12 host. Network yang tadi 200.200.0.224. Bedanya di slash-nya. Dia 28. Karena lebih kecil. Karena dibutuhnya lebih kecil. Cuman 12 host. Jadi dia bisa available buat 14 host yang notabene itu di slash 28. Dia bagian kelas C sama kayak soal tadi. Subnet mask-nya ya tinggal ditambah 1 di sini. Jadi 240 berubah. Karena ada pertambahan 1 di sini.
Nah, 2 pangkat N-nya ini minjem dari 27, sama aja. Jadi dia nambah 1 doang di sini, di bagian sini. 2 pangkat 1 ya 2 blok subnet lagi yang digunakan. 256 dikurang 240 sama dengan 16. Nah, ini buat kelipatan nanti. Subnet pertama itu 200.200.0.224/28. Subnet keduanya karena ditambahin 16 jadi 200.200.0.240. Nah, habis itu kita bicarakan tentang jumlah bit host. Jumlah bit host itu nolnya. Sama kayak tadi. 2 pangkat 4. Jadi 16. 16 dikurang 2. 14 host. Karena kita butuh 12, masih masuk. Nah, ini ringkasannya. Networknya sama. Tadi kayak tadi. Subnet masa sama. Host range-nya yang beda. Host range-nya yang sama lah. Cuman kita sampai 238. Dari 225 sampai 238. Nah, broadcast-nya ya tinggal tambahin 1 dari akhir host-nya 238 jadi 239. Gateway-nya kita ngambil aja yang pertama biar nggak ribet. Oke. Next network-nya ya subnet kedua 240. Nah, ini divisi terakhir. Divisi yang paling bawah. Divisi E butuh 5 host doang kan. Nah, network-nya sama yang ini nih, 200.0.240. Dislesinnya 29 karena lebih kecil dari 28. Karena 29 tuh bisa nampung 6 host. Sedangkan dia cuma butuh 5 host. Jadi masih bisa. Kelasnya ya kayak soal tadi. Nah, subnet kelasnya itu tinggal ditambahin 1 lagi di sini. Jadinya 248 dia. Karena menambahi 8. 2 pangkat N-nya ya sama. Karena ini cuma 1, dia nambahnya blok subnetnya cuma 1 doang. Jadi 2. Kelipatan bloknya 256 dikurang 248 jadi 8. Jadi subnet pertama itu cuma 240 ditambah 8 jadi 248. Ini perubahan jumlah doang. 2M-nya sama. Nolnya cuma ada 3. Nolnya ada 3, 243 jadinya 8. 8 dikurang 2 jadinya 6 host. Nah, network 200.200.0.240/29. Ini networknya. Sudah dibicarakan ya. Subnet masknya sama. Nah, host range-nya ini dari awal 200.200.200.0.241 sampai dengan yang bisa digunain ini 200.200.0.246. Ini yang bisa digunain nih. Nah, broadcast-nya itu 200.200.0.247, tinggal tambahin 1 di sininya. Gateway-nya kita pakai yang 1. Yang pertama, biar nggak ribet. Network-nya 200.200.0.248. Cuman tidak kita lanjutkan karena cuma sampai divisi 5 doang. Kita tidak membutuhkan itu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kembali lagi dengan Padil yang akan membicarakannya. Oke, terima kasih Bapak Rizik. Saya Fadil, saya akan melanjutkan tugasnya. Step selanjutnya kita ke CLI. Langkah pertama, kita ketik enable. Lalu config term. Lalu fast Ethernet 1/0. Karena dari router ke switch 1/0. Lalu IP address. IP address-nya yang sudah dijelaskan oleh Mas Rizik.
Lalu habis itu no SH dan exit. Lanjut kita masukin IP DHCP pool divisi D. Lalu network yang sudah dijelaskan oleh Mas Rijik. Lalu default router. Dan exit. Oh, belum, sorry, izin. Exit. Habis itu kita masuk ke PC, masuk ke bagian config, dan ke fast Ethernet 0. Kita switch ke DHCP config-nya. Sekarang kita ganti ke laptop, ke bagian config. Dan sama kita ganti ke DHCP. Oke? Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Wafi. Izin. Baik, selanjutnya dari saya untuk router antar router ya. Dari kelas D kita buka di sisi config-nya. Kita buka di fast Ethernet 0/0. Kita bisa isi dengan 200 titik 200 titik 1 subnet masknya kita ganti dengan 252. Lalu kita pindah ke 1/0. Masih dengan router yang sama. Satu 28. Bentar. Pause dulu. Langsung. Udah mulai. Baik. Untuk selanjutnya berikut adalah rangkaian yang sudah kita buat. Saya akan jelaskan dari komponen D. Dari router D. 1.0 sebagai gateway ke switch. Bukan 0.0 sebagai gateway ke switch. Dia pakai subnet 192 dikarenakan mempunyai 63 host yang bisa mencakup 63 host. Kemudian ada di router statiknya. Router statik digunakan untuk penghubungan antar router. Jadi ketika misalkan dari PC kelas D mau diarahkan ke router di kelas B seperti ini, maka akan sukses dikarenakan adanya koneksi di statik ini.
Jikalau saya hapus di sini, maka otomatis tidak akan bisa. Subname masnya 255.255.255.128, pintunya 200.200.1.2. Kalau kita add, kemudian kita close routernya, kita coba lakukan tes ulang, maka akan sukses kembali. Kalau kita cek lagi, kita akan sukses kembali. Begitu halnya dengan yang lainnya. Kalau untuk cara kedua bisa juga melalui CLI. Seperti tadi kita coba hapus kembali yang ini. Lalu kita pergi ke CLI. Di sini kita coba enable, bukan interface flash ethernet /now flash ethernet. Kemudian kita bisa nambahkan IP root dari 200.200.0.128, kemudian subname masnya 255.255.255. Mungkin cukup sekian. Udah selesai kan ya? Terus gimana dari gua? Penutupan. Sekian untuk project pertama. Sekian dari project yang pertama. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 3.